Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kita membaca Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menuduh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu dia berkata, "Mengapa kau mencari aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih, tim audio, kalau ada lagu Maju Tak Gentar, saya memulai opini saya dengan lagu Maju Tak Gentar. Coba kita nyanyikan sama-sama. Tim audio, mohon Felix, ada di YouTube kan? Tidak ada ulang-ulangnya. Kita sama-sama menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Lagi siap? Maju Tak Gentar. Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu bersyukur pertama-tama
yang kita cintai ini, NKRI yang ke-80. Jadi pertama-tama kita persembahkan syukur kita ini dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita seringkali mendengar slogan seperti ini, 100% Katolik, 100% Indonesia. Apa artinya itu? Jadi apa artinya? 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia, kita harus 100% Bapak Ibu. Dan kita harus yakin dengan segala kewajiban kita sebagai warga bangsa Indonesia. Dan sebagai orang Katolik, kita juga harus 100% menjadi orang Katolik, bukan Katolik yang setengah-setengah. Ya. Dengan segala kewajiban yang ada yang kita berikan kepada gereja. Maka bacaan-bacaan hari ini, kalau kita mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang-orang Farisi, orang-orang Herodes datang kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus bahkan sangat mengkritik mereka dengan sangat keras bahwa menjadi pengikut Kristus tidak melepaskan dirinya dari sebuah tanggung jawab kepada negara, kepada kerajaan. Maka dia mengatakan seperti ini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kata-kata Tuhan sendiri hendak menegaskan kepada kita bahwa sebagai anggota atau bagian dari warga negara Indonesia, kita punya kewajiban ya, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara yang baik, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesejahteraan sejauh yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan mengatakan, berikanlah kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah. Jadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia, di samping kita juga terlibat membantu negara yang kita cintai ini dengan tanggung jawab kita. Misalnya apa yang seringkali setiap tahun kita ini, apa itu? Kadang-kadang orang kita ini membayar atau melaporkan pajak. Itu kan bagian dari sebuah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Minimal melaporkan, ada yang ngilir-ngilir gitu ya, ada yang investigasi pada negara dan seperti itu. Itu salah satu tanggung jawab kita sebagai anggota bagian dari bangsa Indonesia ini. Dan juga kita terlibat dalam kemampuan kita, dengan kemampuan kita bersama dengan negara membantu untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Dan yang paling penting lagi adalah kita ingin menjadi warga negara Indonesia yang 100% dengan selalu hidup baik di tengah-tengah masyarakat, tidak merugikan orang lain, tidak menindas orang lain dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa artinya menjadi 100% sebagai orang Katolik? Yang dikatakan tadi juga kita memberikan apa yang menjadi hak Allah. Pertanyaannya adalah apa sih hal yang utama Pak Ibu dikasih? Harus kita berikan kepada Allah. Sebagai pengikut Kristus, sebagai warga negara kerajaan Allah, kewajiban utama kita adalah bagaimana selalu dalam kehidupan kita ini mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Contohnya apa? Memuji dan memuliakan Tuhan, itu salah satu bagian konkretnya perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita sebagai sebuah kewajiban kita yang telah percaya kepada Tuhan dan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan begitu banyak rahmat, begitu banyak berkat, sukacita, kedamaian, rezeki kepada kita. Maka sebagai orang yang mau berterima kasih, kita harus juga memberikan rasa seperti itu kepada Tuhan lewat memuji dan memuliakan namanya. Itu tugas utama kita, memberikan hak. Kita dihadapi orang-orang yang lupa bahwa segala berkat rahmat yang kita butuhkan itu, yang kita terima itu seolah-olah itu karena kemampuan kita atau hasil kita lupa bahwa sumbernya dari Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, memberikan hak kepada Allah itu kan sekali lagi bahwa kita selalu mau mengutamakan kehendak
dalam kehidupan kita. Maka apa kata Allah itu? Hidup dalam cinta kasih, hidup dalam kebaikan, hidup dalam persaudaraan, hidup dalam perhatian dan selalu bergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi penjajah untuk orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah. Maka dalam bacaan kedua tadi sangat jelas mengungkapkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus dan Rasul Petrus menekankan kepada kita sekalian, berlakulah sebagai orang yang merdeka. Berarti bahwa kita mau pertama-tama membebaskan diri kita, merdeka dari segala kesombongan, sikap acuh tak acuh, individualistik yang menindas orang kecil, menindas anggota keluarganya, dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka? Atau sebaliknya, kita masih menjadi orang-orang yang masih menjajah kehidupan orang-orang di sekitar kita? Suami menjaga istrinya, orang tua menjaga anak-anaknya, ya, istri menjaga suaminya, anak-anak menjaga orang tuanya, keluarga-keluarga menjaga keluarga yang lain, tetangga menjaga tetangga-tetangga yang lain. Itu berarti bahwa kita belum merdeka dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita tidak membawa damai, tidak membawa sukacita. Atau sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang masih dijajah juga. Kita tidak bebas dalam kehidupan kita, selalu di bawah bayang-bayang. Bayang-bayang lain, kita belum merdeka sebagai anak-anak Allah. Maka hari ini dalam rangka perayaan syukur ini, dalam rangka kita memperingati 80 tahun Indonesia merdeka, kita juga diajak oleh Tuhan supaya kita selalu mampu berjuang dengan maju tak gentar, membebaskan diri kita dari segala penjajahan apapun dalam kehidupan kita. Kalau ada suami-suami yang masih menjajah istrinya, maka bertobat. Kalau ada istri yang masih menjajah suaminya, membuat tidak bebas, kemana-mana dilarang, bertobat ibu. Kalau ada misalnya istri yang kalau suaminya mau main di gereja, jangan apa hukumnya di gereja, maka istri itu bertobat. Atau sebaliknya, kalau ada suami-suami yang mengatakan, ya udah kamu pindah ke gereja gitu kan? Itu mah gereja itu nggak usah pulang, karena tiap kali datang ke gereja untuk melayani. Nah, ini belum merdeka itu. Ya, ini satu hal yang perlu kita pikirkan pada kesempatan ini. Ada kan suami-suami yang kalau istrinya mau call, jangan mau, nggak usah, jangan perlu, ya kan? Dikit-dikit melarang, dikit-dikit dilarang. Mau ikut misalnya itu kan dilarang. Anak-anaknya mau ikut OMK dilarang. Anak-anak yang mau ikut PPA juga dilarang. Anak-anak yang mau ikut biar juga dilarang dan lain sebagainya. Apalagi yang di Romo semakin dilarang. Gitu kan? Berarti dia menjadi orang tua yang belum merdeka. Belum memberikan hak sepenuhnya kepada Tuhan apa yang menginginkan Tuhan. Maka mari kita Bapak Ibu yang terkasih, kita mau pada kesempatan ini dalam rangka kita memperingati kemerdekaan kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, dan pribadi-pribadi yang merdeka itu kita menyatakan juga merdeka untuk mengasihi dan mencintai orang lain. Sebagai bos mencintai karyawannya, membantunya dengan penuh belas kasih. Contoh kehidupan orang yang merdeka sebagai seorang pemimpin bisnis yang selalu mendasarkan sikap dan perbuatannya atas dasar kasih. Maka mari kita berdoa memperhatikan kali ini agar kita juga memiliki sebuah tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat masyarakat dan di tengah-tengah keluarga kita untuk senantiasa berusaha bertanggung jawab untuk orang-orang yang kita pimpin. Sebagai orang tua, kita memimpin istri, anak-anak dengan baik, dengan penuh belas kasih. Semoga supaya mereka juga mengalami kemerdekaan itu. Dengan demikian mereka dapat selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan relasi yang baik dengan Tuhan itu juga mereka akan mendapatkan kelimpahan berkat dan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita berdoa semoga bangsa kita dilindungi, dijaga dari segala perpecahan, ya, sehingga kita dapat selalu bersatu sebagai negara NKRI yang kita cintai, yang mampu mensejahterakan bersama-sama pemerintah, menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan
Semoga demikian. Amin. Kita bagi diri kita menyatakan iman dan percaya. Aku percaya akan Allah, pencipta